Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat atas syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk saling berbagi ilmu, saling sharing. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu Guru UPTD SDN 1 Sumuradem semuanya. Terima kasih telah sudi kiranya meluangkan waktu sejenak untuk kita duduk di sini membahas atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini Bapak dan Ibu Guru, saya tidak menggurui Bapak dan Ibu Guru, hanya saja ini adalah tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Alhamdulillah di UPTD SDN 1 Sumuradem hanya ada satu yang ikut guru penggerak, dan ini adalah sebagai persyaratan untuk modul 1.4 di aksi nyata ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu Guru, mohon maaf saya tidak menggurui Bapak dan Ibu Guru, hanya saya berbagi pengalaman yang saya pelajari di modul 1 dari 1.1 sampai 1.4 dan sampai aksi nyata ini. Nama saya Idi Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 1 Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Langsung saja Bapak Ibu, ini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di modul 1.4 oleh Idi Supriyadi, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Dan Bapak dan Ibu, perkenalkan, ini adalah aktor-aktor hebat pendamping calon guru penggerak kelas A.151 dari saya, dan itu adalah fasilitator saya, Pak Slamet Raharjo MPD. Beliau adalah fasilitator, beliau bertempat di Kuningan, Bu. Dan satunya lagi adalah pengajar praktek saya, yaitu Ibu Rani Melinda dari Kecamatan Sukra. Dan ini adalah orang-orang hebat yang mendampingi saya sampai selesai, sampai bulan Desember tahun 2024. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Bapak Ibu. Di sini budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses
memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian Bapak Ibu, yaitu kurang lebih ada 7. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Itu adalah pemaparannya. Nanti kita akan bahas yang 7 komponen itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru, nomor 1 itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Arti dari pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern tentang profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita akan mengetahui yaitu ada beberapa bagian dari profil pelajar Pancasila. Di antaranya, ada yang tahu Bapak Ibu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Kita dituntut Bapak dan Ibu guru di kurikulum Merdeka ini harus mencakup profil pelajar Pancasila. Setidaknya kita sudah memahami dan harus diterapkan di sekolah kita masing-masing. Lanjut Bapak. Yang kedua adalah disiplin positif. Bapak dan Ibu guru hebat, di sini saya akan memaparkan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasan-pembiasan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Ya Bapak Ibu, berarti semua yang ada dalam satu lingkupan sekolah itu, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebagai para pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam perilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dalam diri untuk mewujudkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, di sini kita menerapkan sebuah kedisiplinan itu bukan berarti kita harus benar-benar harus disiplin penuh, tidak. Setidaknya kita belajar dari diri kita sendiri untuk disiplin. Karena sebelum ke orang lain, alangkah bagusnya adalah ke diri sendiri dulu disiplinnya itu. Disiplinnya dari hal yang terkecil aja dulu, Bu. Nah, next Bu, ini adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu guru, di sini di materi ketiga ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di antara semua itu pasti ada contohnya. Seperti bertahan hidup. Itu contohnya kita harus makan. Kalau tidak makan pasti akan lemes. Yang kedua adalah berpakaian. Itu adalah wajib untuk kita yang sekarang ini di dunia modern. Makan, pakaian, terus tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itulah tentang bertahan hidup contoh-contohnya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Bapak Ibu, di sini kita harus bekerja sama di dalam satu sekolahan. Kalau dalam satu sekolahan tidak ada yang namanya kerjasama, alhamdulillah Bu Pak akan hancur. Dalam sebuah kerjasama ini diharapkan adalah bukan dari sebuah paksaan orang lain, tapi dari hatinya dirinya sendiri adalah ingin untuk berkolaborasi. Karena kita akan membutuhkan dan saling membutuhkan. Nah, di sini adalah ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini harga diri ini mempunyai sesuatu hal yang diinginkan oleh siswa. Siswa juga mempunyai harga diri ketika anak itu adalah diejek dan lain sebagainya. Terus keinginan untuk dianggap, Bapak dan Ibu guru, anak-anak juga ingin dianggap oleh gurunya bahwa anak tersebut adalah ada, bukan untuk dijauhi ataupun untuk diejek oleh gurunya. Oh maaf, kamu mah bodoh, kamu mah nggak bisa. Itu bukan caranya untuk dianggap, tapi mereka ingin dianggap oleh Bapak dan Ibu gurunya ada, bahwa saya itu ada di sampingnya, bahwa saya itu ada di sekitarnya, bukan malah untuk dijauhi karena adalah keterbelakangan atau kekurangan EQ-nya. Itu adalah yang sangat disayangkan. Di sini prestasi, siswa juga mempunyai banyak sebuah prestasi, tergantung Bapak dan Ibu gurunya. Di sini prestasi di sini adalah tentang lomba ataupun sebagainya. Anak ini mau dibawa kemana? Itu adalah mulai dari Bapak dan Ibu gurunya untuk membuka atau memotivasikan kepada anak, membuka wawasannya untuk berprestasi. Karena semua itu tergantung didikan Bapak dan Ibu guru, terutama orang tua juga sama. Nah, didengar Bapak dan Ibu guru, biasanya anak-anak adalah takut untuk bercerita, curhat kepada gurunya. Karena sekarang zamannya, apa sih kamu itu nggak berlaku anak-anak itu untuk didengar. Tidak Bapak, sekarang ini adalah saatnya kita mendengarkan anak-anak ketika curhat. Ketika di sekolahannya ribut, ketika berkelahi dengan temannya, pasti itu mempunyai sebuah alasan-alasan tersendiri yang seolah-olah kita tidak mau untuk mendengarkan apa keluh kesah dari anak-anak tersebut. Pasti ketika kita mendengarkan apa keluh kesah dari anak, pasti Bapak dan Ibu akan tahu seperti apa kondisi anak tersebut. Bukan untuk dijauhi, dihindari, atau malah tidak mau untuk mendengarkan curhatan dari anak tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, di sini adalah kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan ini contohnya adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Pasti yang Bapak Ibu guru inginkan adalah satu, yaitu adalah kesenangan. Semua ingin senang dan ingin happy tanpa sebuah beban dan masalah yang dihadapi. Anak ribut, maunya adalah tetap humoris, senang, dan tertawa terus dengan anak-anak. Karena katanya guru-guru itu adalah muda-muda karena selalu berceria, humor, bermain, dan selalu tertawa dengan anak-anak ataupun dengan guru rekan sejawatnya. Bapak dan Ibu guru, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini keempat adalah motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3, Bapak Ibu.
Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Dan di hukuman itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, di sini yang tahap keduanya adalah konsekuensi. Pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Selalu dimonitor nih oleh gurunya nih. Anak itu mau kemana selalu diawasi terus. Ya, itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, jadi dalam ketiga komponen ini diharapkan perilaku manusia ini, kita sebagai guru, kita lebih baik menggunakan yang ada di restitusi Bu, karena bernilai positif untuk siswa, bukan sebagai penghukum. Mungkin saya juga sebelum ikut ke CGP adalah selalu menghukum Bu, menghukum siswa, ketika salah langsung dihukum saja. Mungkin Bapak dan Ibu guru juga pernah mengalami semua. Nah, itu langsung dihukum gitu Bu. Nah, terus yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol, itu dikembangkan oleh Dian Goss dan contoh penerapannya, yaitu adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Dari 5 posisi kontrol ini adalah diciptakan oleh Dian Goss dan contoh penerapannya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol oleh seorang guru yang bisa untuk diterapkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Bapak dan Ibu guru hebat, kita di sini 5 kontrol ini harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu. Pasti ada salah satu yang lebih baik daripada 5 posisi kontrol ini diantaranya. Tidak semuanya harus diikutin semua Bapak Ibu. Pasti ada salah satu yang lebih baik dari yang 4-nya. Pasti ada salah satunya yang lebih baik. Nah, di sini adalah posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini adalah ketika guru sebagai penghukum. Nanti mangga Bapak Ibu silakan simak videonya. Ini adalah sebagai posisi penghukum Bapak Ibu. Di sini ceritanya adalah Naren. Aduh, bahaya nih. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Nge-lag terus.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Waalaikumsalam. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak dan Ibu, itulah contoh dari seorang guru di dalam dirinya sebagai posisi penghukum. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakannya bila mana menjadi di sisi posisi penghukum. Nah, ada beberapa Bapak Ibu guru hebat. Di sini adalah sebagai penghukum, yaitu ketika dirinya seorang guru itu berada di posisi penghukum. Pertama, berbicara dengan nada tinggi. Nada dari seorang guru sangat tinggi kepada siswa. Yang kedua, menghardik. Yang ketiga, menunjuk-nunjuk. Yang keempat adalah menyindir siswa. Yang kedua, hukuman bisa berupa fisik maupun non fisik seperti video tadi Bapak Ibu. Alhasil, yang dihasilkan dampak dari posisi penghukum oleh guru. 1. Murid menjadi pendendam. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nantinya bisa jadi sampai SMA akan menjadi seorang pendendam Bapak Ibu kepada guru tersebut ketika kita menghukum anak tersebut. Terus, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Malah nambah benci anak itu kepada gurunya. Jangankan ke pelajarannya, melihat gurunya aja nggak mau gitu. Dan ini adalah universal Bapak Ibu, tidak hanya untuk di SD, saya contohkannya adalah di SD. Karena bisa jadi di tingkat SMA adalah anak itu bisa aja sampai dewasa akan dendam, sampai bisa berkelahi dengan gurunya. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana perasaan anak tersebut bila mana guru berbicara seperti murid datang terlambat. Coba bayangkan oleh Bapak dan Ibu. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Yang lebih buruk lagi Bapak dan Ibu adalah dendam ke hatinya, sampai dewasa akan diingat nama guru tersebut. Dan yang kedua Bapak Ibu guru, bila mana guru menjadi posisi kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah, mangga simak videonya. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Contohnya Naren lagi. Aduh, ngelag lagi. Naren yang ngelag lagi. Manga. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Oh, Bu Rasida nanti ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Ngelag lagi. Dan ternyata diteliti itu ibunya bangunnya jam 11. Bagus, diteliti.
Bagus. Kamu mandi sendiri, mana sendiri? Semoga tidak nge-lag Bapak Ibu. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Di sana ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Tidak salah amat, Bapak dan Ibu, itulah contoh posisi pembuat merasa bersalah. Di sini juga ada beberapa bila mana posisi guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, sehingga murid serba salah. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita, seperti video tadi contohnya Bapak Ibu. Ya, pasti serba salah. Dan dampak yang akan dihadapi oleh anak untuk membuat merasa bersalah ini, satu, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal sebagai seorang murid. Yang kedua, rendah diri dan menarik dari lingkungan, menjadi anak pendiam Bapak Ibu, karena merasa bersalah ketika terlambat tadi seperti contoh. Di sini juga hasilnya murid akan merasa bersalah, serba bersalah, telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal seperti tadi dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum Bapak Ibu, karena anak ini akan menjadi cenderung diam, tapi dalam hatinya pasti ada rasa dendam nantinya Bapak Ibu. Malah ada dua responnya. Kadang sikap seperti ini lebih bahaya Bapak, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menampakkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Namun murid bertekad seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Malah ini lebih bahaya dan lebih parah lagi bila mana anak ini lebih baik sebagai penghukum kelihatan tampaknya sedang marah, tapi beda dengan merasa berbuat salah. Anak ini akan cenderung diam, tapi ketika didiamkan terus-terusan bisa jadi akan melonjakkan amarahnya Bapak dan Ibu. Amarahnya dari orang pendiam ini lebih baik jangan ya Bapak Ibu, lebih baik jangan dua-duanya, jangan sebagai penghukum ataupun merasa bersalah. Benar, semuanya pasti ada dan tidak semulus apa yang diinginkan oleh kita semua Bapak dan Ibu. Pasti di pertengahan di jalan itu akan menemukan kerikil-kerikil yang seperti dicontohkan tadi Bapak dan Ibu.
Nah, di sini di posisi kontrol guru yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, bangga Bapak Ibu, semoga tidak nge-lag lagi videonya. Ini adalah guru sebagai posisi teman dengan siswanya. Contohnya tetap aja Naren. Naren. Naren lagi Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Tuh kan nge-lag lagi kan? Semoga tidak mati lampu juga. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis Bu saya rumah bawaan saya Bu. Kamu yang pengen kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Sudah di sana masuk kelas. Ibu beresin. Kamu ini ada saja. Nah, Bapak dan Ibu, itulah ketika guru berada di posisi teman. Dan penjabarannya adalah nih. Ketika posisi guru berada di posisi teman. Satu, suara guru akan ramah, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana. Terus, murid akan merasa senang, aman, akrab dengan guru, Bapak dan Ibu. Terus dampak yang akan dihadapinya adalah murid akan tergantung kepada satu orang saja, kepada orang lainnya tidak mau. Itu Bapak Ibu. Karena faktor ketergantungan hanya satu guru yang disuruh ketika mau, ya udah satu guru itu saja yang akrab. Tapi selebihnya tidak mau ketika diperintahkan yang ini yang itu juga, anak itu tidak akan mau. Hanya maunya kepada satu guru tersebut. Karena ketergantungan kepada guru tersebut. Terus yang kedua adalah murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Karena akan sebuah ketergantungan kepada guru tersebut. Nah, di sini adalah contohnya Bu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif Bapak dan Ibu, karena anak itu merasa senang. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan kepada guru tersebut Bapak Ibu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Nah, kebanyakan adalah ketika kita akrab dengan guru A atau guru B, nantinya tenanglah agar gak ada bapak si A atau bapak si B atau ibu si A atau ibu si B, nggak apa-apa, pasti akan dibela untuk saya. Akan selalu ketergantungan seperti itu Bapak dan Ibu. Terus akibat lainnya dari posisi teman, di sini adalah contohnya Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lainnya. Ketika si A yang menyuruh atau guru si B menyuruh, anak itu tidak akan mau. Karena anak itu ketergantungan hanya kepada satu guru. Ketika yang menyuruhnya guru si B atau si C,
Anak itu akan berontak dan tidak akan nurutnya kepada satu guru. Itu adalah posisinya bila mana berada di dalam posisi teman, guru sebagai temannya murid tersebut, Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada lagi Bapak Ibu, guru sebagai posisi kontrol, posisi pemantau atau monitor. Mangga, kita silakan saksikan. Ini guru berada di posisi pemantau atau monitor. Contohnya tetap Naren. Selamat pagi, Bu. Nah, Dicek. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya. Nge-lag lagi Bapak Ibu. Pas jam istirahat selama 20 menit. Iya. Diam, ikutan diam juga. Sampai jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah guru berada di posisi pemantau atau monitor. Nah, di sini ketika guru berada di posisi pemantau atau monitor, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosian, tidak bersendah gurau ketika sedang berbicara dengan muridnya, ataupun menggunakan suara tinggi ketika menjadi posisi pemantau, Bapak Ibu. Beda ketika berada di posisi penghukum, pasti nada suaranya juga dan postur tubuhnya berbeda. Terus dua, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasinya. Ketika dikasih sanksi oleh gurunya, guru itu harus mengawasi. Biasanya ketika tidak diawasi, ya anak tersebut tidak akan menjalankan sanksi yang dijalankan oleh guru tersebut. Terus di sini adalah dampak untuk siswa. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Bapak dan Ibu, hasilnya adalah guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri, Bapak dan Ibu. Dan satu lagi adalah yang kelima, Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai manajer. Silakan simak videonya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren
kalian bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan kalian? Nge-like lagi Bapak Ibu. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan kalian? Masih gak pendulang. Baik, kalau kalian mau pengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya. Ada. Ya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu guru, itulah posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini juga bila mana di sini pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus tanpa sebuah paksaan. Terus tidak perlu marah, sangat enjoy, sangat nyantai, sangat menguasai apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Tidak perlu meninggikan suara, mengumbarkan suara nada-nada yang tidak enak untuk didengarkan. Apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain ataupun orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru, Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini adalah Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Contohnya 1 seperti tadi penghukum. Di sini kalimatnya berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nadanya akan tinggi Bapak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kesekian kali Bapak sudah ingatkan kamu, senang ya melihat Bapak terus-terusan bertindak seperti ini. Itu adalah contoh-contohnya dari pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Terus yang ketiga, di sini adalah teman. Guru sebagai posisinya teman. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Dan di sini adalah guru di posisi pemantau. Kamu sudah melakukannya, kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu adalah tugas dan contohnya ketika untuk dikerjakan oleh siswa Bapak dan Ibu. Dan satunya adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar?
Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Itu adalah contoh-contohnya Bapak Ibu. Sebelum ke posisi kontrol apakah diri kita sebagai guru, mangga Bapak dan Ibu sejenak untuk break news dulu atau breaking news dulu. Hanya ada 3 Bapak dan Ibu. Ketika tepuk 1, ya berarti kita tepuk 1. Ketika tepuk 2 berarti tepuk 2. Ketika tepuk 3, contohnya adalah tepuk 1 berarti tepuk 1. Tepuk 2 berarti kita tepuk 2. Tepuk 3 berarti kita tepuk 3. Dan yang terakhirnya kita tertawa Bapak dan Ibu. Karena tertawa akan menambahkan sebuah energi positif di ruangan ini Bapak dan Ibu. Bisa ya Bapak Ibu? Halo. Halo, masih ada suara? Nanti Bapak dan Ibu makannya. Masih ada waktunya Bapak Ibu. Nanti kita makan. Baik ya Bapak Ibu. 1 kali tepuk. Ulang Bapak Ibu. 1 kali tepuk. 2 kali tepuk. 3 kali tepuk. Mangga Bapak dan Ibu tertawa. Tertawanya jangan banyak-banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, nantinya kalau tertawa terus-terusan digilanya adalah orang gila Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mengetahui posisi kontrol guru sebagai apa. Dan di sini posisi kontrol apakah aku atau Bapak dan Ibu sebagai posisi kontrol apakah? Ya. Cek. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi kita udah mengenal kurang lebih ada 5 posisi kontrol. Pertama adalah posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, yang terakhir adalah posisi manajer. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Merasa bersalah. Terus ada lagi. Di situ ada 5 Bapak Ibu. Di sini ada 5 nih. Tinggal pilih saja salah satunya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Merasa bersalah. Terus ada lagi Ibu, Bapak? Kita lihat Bapak Ibu. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Pembuat merasa bersalah. Benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Kita coba cek ya Bapak Ibu. Iya benar Bapak Ibu. Tepuk tangannya. Jadi tanpa kita bertanya, tanpa kita menginterogasinya, kita langsung menghukum dia. Seharusnya kita tanyakan dulu sebab dan akibatnya, kenapa alasannya. Jangan kita langsung menjadi dihukum saja. Silakan kamu bersihkan halaman tanpa kita mengetahui apa permasalahannya sampai bisa dihukum seperti itu Bapak Ibu. Ya, good gitu ya. Yang selanjutnya, kira-kira ada pertanyaan kayak gini Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Kita cek ya Bapak Ibu. Manajer, benar sekali. Jadi manajer di sini kata-katanya bijak dan tidak emosi. Terus tidak menggunakan kata-kata kasar Bapak Ibu. Seorang manajer kata-katanya lembut, standar, dan tidak emosian gitu posisinya. Nah, di sini juga masih ada lagi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Ayolah lakukan demi ibu atau ayolah lakukan demi bapak. Posisi kontrol apakah aku? Kita lihat Bapak Ibu. Berarti ketika udah paham berarti bisa ya Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu. Jadi kalimat dan kata-katanya sangat akrab sekali. Dan dengan siswa tidak ganas ataupun dengan emosian. Ya Bapak Ibu, masih ada lagi, cek edit lagi. Nah, kamu terlambat 15 menit.
Apakah kamu sudah mengetahui konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Apakah posisi penghukum? Ataukah posisi merasa bersalah? Apakah teman atau pemantau atau manajer? Kita cekidot Bapak Ibu. Sangat tepat sekali. Jadi pemantau di sini adalah gerak-gerik siswa dengan kata-kata formal tanpa ada kata-kata emosi ataupun paksaan, natural kalau kalimatnya dan tidak emosian. Nah, di sini juga Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Yang kedua, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Di sini, ya, tentu posisi manajer. Posisi ini emang posisi ideal Bapak Ibu yang dituju setiap pendidik. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Di sini juga perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah Bapak Ibu untuk sampai ke posisi manajer. Banyak lika-likunya, banyak tantangannya yang akan dihadapi. Namun, tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, yang merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Ya, walaupun di posisi manajer ini sangat sulit sekali, tapi setidaknya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita ke posisi manajer Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang keenam, materi yang keenam adalah keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Apa perbedaannya tentang masalah disiplin dengan keyakinan kelas, atau peraturan dengan keyakinan kelas? Bapak dan Ibu, di sini kita mengetahui keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Sedangkan keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapatnya. Bapak dan Ibu, beda seperti kita antara pengatur dengan keyakinan kelas, atau aturan dari sekolah, aturan sekolah dengan keyakinan kelas. Simpelnya adalah aturan kelas diatur oleh sekolah dan diterapkan ke semua warga sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu hanya 2 komponen antara guru dengan siswa, tidak akan menyangkut ke aturan kelas Bapak Ibu. Ketika di dalam kelas boleh makan enggak? Tergantung kesepakatan antara guru dengan siswa tersebut. Atau di dalam kelas tersebut boleh enggak Pak makan di dalam kelas? Atau sebuah kesepakatan, ya silakan aja makan di dalam kelas. Itu namanya keyakinan ketika posisinya berada di dalam kelas. Beda dengan sebuah aturan. Ketika hari Senin menggunakan pakaiannya adalah merah putih, ya mau tidak mau kita harus mengikuti aturan dari merah putih. Di dalam kelas itu bukan. Itu namanya aturan Bapak Ibu, aturan yang diterapkan oleh sekolah dan tidak mudah untuk mengatur aturan dari sekolah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, guru hebat. Ada satu contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas. Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana cara saya membuat keyakinan kelas,
Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya buat kurang lebih pada hari Jumat. Alhamdulillah, bila mana jelek jangan ditertawakan ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas. Kita kan sama-sama aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kalian tahu nggak apa perbedaan dari peraturan dan persyaratan? Ada yang tahu nggak? Kita akan menanyakan Bapak Ibu. Peraturan itu adalah yang dibuat dari sekolah untuk kita semua, dari semua warga satu sekolah itu adalah untuk pengaturan yang diatur oleh sekolah itu harus terpenuhi. Nah, beda dengan ada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu antara bapak dengan kalian, itu kesepakatan kelas. Jadi nggak ada dengan peraturan, berarti adanya itu adalah kesepakatan antara bapak dengan kalian nih. Nah, nanti bapak posisinya akan membagikan ini kepada kalian, ya. Tip ini kepada kalian, posisinya adalah untuk sebuah kesepakatan yang kalian harus Collect money. Masalah teknis. Maaf Bapak Ibu, gangguan teknis. Semoga tidak mati lampu ataupun posisinya wifi-nya sembarangan. Pas pagi berangkat sekolah menggunakan pakaian lengkap, kata seragam lengkap, tepat waktu, ya, dan lain sebagainya. Menurut kalian seperti apa maunya? Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, Ya, kita kasih nama mereka. Siap ya? Silakan Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk Anda tulis. Silakan ditulis pada kamu maunya seperti apa. Nanti di setelah dari 5 menit Bapak minta kalian nantinya maju untuk menempelkan hasil kalian. So, Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian tulis apa keinginan kamu. ini digarap waktu pas hari Jumat Bapak Ibu menjelang zuhur. Yang sekitar setengah 11-an. Jadi mohon maaf bila mana tidak sempurna gitu. Nih, Bapak udah jelasin nih. Posisinya adalah kesepakatannya, kalian silakan kerjakan. Yang sudah nanti boleh tempelkan di sini. Satu saja, satu anak satu. Yang sudah silakan tempelkan di sini. Apa nama kesepakatannya? Dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pakaiannya harus rapi, pagi, baris dulu di depan kelas dan lain sebagainya. Silakan ya. Kamu isi itu kesepakatan kelasnya. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Silakan. Ya, 5 menit maksimal waktunya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kamu. Bapak dan Ibu kami percepat posisinya. Nah, di sini anak-anak telah menempelkan Ini hasil kerjanya Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak pilih dulu ya. Ini adalah supaya tepat waktu, ada kerapihan, jangan Aduh. Iya, karena posisinya menjelang duhur jam kurang lebih jam 11-an kurang 15 menit jam 11, saya membuatkan seperti ini Bapak Ibu. Jadinya tidak fokus dan posisinya harus pulang dan pulang gitu. Ya. Terus di sini
Anak-anak itu adalah mengumpulkan hasil kerjanya Bapak Ibu yang disepakati menurut anak-anak itu seperti apa. Apa yang berarti teman di sini? Bapak di sini ada pilih dulu ya. Jangan membuang mata, Bapak misalkan. Sopan, harus sopan. Tidak boleh membuang sampah, Bapak misalkan. Terus berdoa. Terus ini juga upacara Bapak di sini. Buang sampah pada tempatnya sudah ada. Jangan buang sampah udah ada. Membuang sampah pada tempatnya juga udah ada. Nah, satunya adalah Ya Allah, nge-lag lagi ya. apa ini Bu? Oh ini enggak buang sampah pada tempatnya udah ada lagi. Oh bersihan, pakaian hari-hari tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan buang sampah, pakaian yang sopan, mendengarkan guru berbicara, sopan, buang sampah di tempatnya, setiap hari upacara dan berdoa. Ini adalah kesepakatan kalian posisinya ya. Nah, setelah ini selesai, nanti kita yakinkan dan kita yakini bahwa kesepakatan ini tidak boleh dilanggar oleh kelas 3A. Ya, karena kita sudah meyakini atas sebuah kesepakatan kita nih ya. Tapi dan itu saja atas sebuah kesepakatan yang kita lakukan nih. Dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ditaati budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah penulisan kesepakatan kelas Bapak dan Ibu. Kelasnya ini sedang membuat kesepakatan kelas. Ini sedang membuat kesepakatan kelas. Imut-imut ya Bapak Ibu ya, anak kelas 3. Nge-lag lagi ya. Bapak dan Ibu, ini adalah dokumentasi kegiatan tadi yang di video, dokumentasi keyakinannya. Anak itu nantinya adalah menempelkan hasil kerjanya di yang sudah disediakan, di kertas yang sudah disediakan di depan, dan itu juga ada yang sedang mengerjakannya dan antusias sekali. Saya suruhnya satu-satu, ternyata anak itu nggak maunya berdugan gitu Bapak Ibu. Ya, nggak mau satu-satu, maunya adalah berdugan. Ya, itu adalah sebuah semangatnya anak-anak tentang kesepakatan kelas yang biasanya tidak diterapkan. Nah, terus juga di sini sama dokumentasinya adalah anak-anak itu adalah semangat dan sampai ada yang mau gunggu-gungguan ke Bapak Ibu, sampai ditarik-tarik ingin giliran untuk menempelkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada kesepakatan kelasnya. Yang pertama adalah yang fix-nya langsung itu adalah berdoa setiap mulai dan selesai pada pelajaran. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, menerapkan 6S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan senang. Yang ketujuh adalah ucapkan salam sebelum masuk kelas. Selalu menjaga tata tertib di dalam kelas. Ini adalah kesepakatannya yang sudah diterapkan yang ini Bapak Ibu. Saya pilih-pilih dan hasilnya ada mendapatkan 6. Jadi kesepakatan kelasnya untuk kelas 3A saya tidak banyak Bapak Ibu. Semakin banyak, semakin anak itu adalah pusing untuk penerapannya. Semakin sedikit, yang penting dijalankan dan tidak posisinya kebanyakan keyakinan kelasnya banyak tapi diterapkannya sedikit. Lebih baik saya sedikit tapi diterapkan Bapak dan Ibu. Nah,
Bapak dan Ibu, ini adalah yang terakhir. Sesi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Goss berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gesser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Itu gambarnya dabik-dubder ya Bapak Ibu. Nah, di sini proses dialog ini terdiri dari 3 langkah Bapak Ibu yang digambarkan pada ketiga posisi pada segitiga restitusi. Sisi 1 adalah menstabilkan identitas. Sisi 2 adalah validasi tindakan salah, dan 3 adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru hebat, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menerapkan segitiga restitusi. Semoga tidak nge-lag lagi Bapak Ibu. Iya, sudah lama ya Ustaz? Kenapa hari ini di sini? Ini adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya aku marah lah. Aku balik ke TNK di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti benar-benar besar. Bapak juga karena apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena soal alasan tertentu kan? Iya lah. Masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi berubah fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak lebih kegagalan yang minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar. Dan saya yang minta saja. Terus padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan yang bersama. Kamu memilih untuk menjadi lebih paham. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira Ini ada menanyakan keyakinan Bapak Ibu. atau prinsip kamu tidak? Iya lah Pak. Capek Pak jadi pengawas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Lebih tujuan. Memaafkan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu Bapak dan Ibu guru adalah contoh penerapan segitiga restitusi, dan ini adalah yang saya terapkan di kelas dengan siswa Bapak Ibu.
Ini adalah menstabilkan identitas. Ngelag lagi. Naik lagi. Berhasil ini. Ini adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ini adalah tanggapan dari siswa. Dan Bapak Ibu, itulah penerapan segitiga restitusi. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Di sini pada sisi pertama menstabilkan identitas. Yang satu, berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah Bapak Ibu. Ya, sehingga ketika dalam posisi gagal, jangan dikritiknya Bapak Ibu, malah nambah, tidak akan bisa untuk lebih baik lagi. Dan di sini kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, yaitu Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu adalah bisa diuraikan dari sebuah pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak Ibu. Nah, di sini adalah posisi kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Posisi kedua validasi tindakan yang salah itu diantaranya ada 4. 1.
berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid kini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Yang tadinya down, ketika posisinya dihakimi, bukan malah nambah positif Bapak Ibu, malah nambah ngedon lagi, dan malah tidak akan mau. Nantinya akan trauma Bapak Ibu. Nah, di sini adalah bisa ajukan sebuah pertanyaan. Biasanya kata-kata yang akan digunakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini adalah tindakan validasi yang salah Bapak Ibu. Ya, itu contohnya adalah sebuah pertanyaannya kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengenal pada sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ada dua Bapak Ibu. Pertama adalah teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengaitkan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah bisa dikaitkan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada siswa-siswa kita, Bapak Ibu, untuk validasi keyakinannya. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, Bapak Ibu. Ada 5. Pertama, nomor 1, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, memecahkan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Berarti kita tidak boleh jauh-jauh dari masalah yang sedang dikaitkan. Terus yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya, Bapak Ibu. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, tanggung jawab, dan mandiri. Akan dikembalikan lagi posisinya Bapak Ibu, walaupun tidak mudah. Ibu, Bapak guru hebat, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga. Mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahannya tersebut ringan, nggak usah Bapak Ibu dengan menggunakan 3 restitusi. Cukup tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan kita, sepakati dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bermakna. Nah, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga adalah semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
Bapak dan Ibu guru hebat, di sini kita meranjak sebuah kesimpulan dari pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadilah kita guru yang bisa mengondisikan siswa. Kita harus mengetahui bagaimana keadaan siswa dengan melakukan hal-hal yang tadi jadi budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Kita perdayakan, kita tingkatkan lagi. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat dan menambah ilmu untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan terutama untuk saya sendiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbagi dan bisa sharing sama-sama. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Dan di sini saya mendapatkan motivasi Bapak Ibu. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan dan salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau merefleksikannya? Ada? Dari pemaparan dari awal sampai akhir, mohon kesimpulannya. Ada yang bersedia? Ibu Retno mau bersedia simpulkan dari awal sampai akhir? Mangga Ibu Retno, kesimpulan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya Sini. Anu baju dulu banyak. Mangga Ibu. Ada? Ya. Hasil pemaparan yang saya dapatkan yaitu mengenai segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi tersebut merupakan proses penciptaan atau pengkondisian bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka berbuat. Contohnya seperti tadi yang dicontohkan yaitu keyakinan kelas dengan pengolahan manajer sosial emosional tersebut. Maka dicontohkan tadi itu seperti kasus pada Adel, bagaimana dia meyakini kesalahannya, kemudian apa yang keyakinan kelas apa yang dia keyakinan kelas apa yang dia dia langgar, contohnya tadi. Terus kemudian yang didapatkan lagi juga bagaimana kita sebagai guru untuk melakukan manajer di dalam kelas, terus di mana posisi kita sebagai penghukum atau penghukum anak dengan gaya yang masing-masing berbeda ya setiap gurunya. Terima kasih Ibu sudah memaparkan kesimpulannya. Saya tutup, sudah ditutup ya Bu, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu kita aplaus untuk semuanya.
menyenangkan, bersemangat, menyenangkan, sangat penting, tentu sangat penting, yang sangat penting. Dengan pembuatan keyakinan kelas kita semakin disiplin. Sangat penting dilakukan karena akan timbul rasa saling menghargai. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.